Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Senin tanggal 29 Agustus tahun 2022 adalah peringatan wajib wafatnya Santo Yohanes Pembaptis Martir. Pada tanggal 24 Juni, gereja merayakan pesta kelahiran Yohanes Pembaptis. Sedangkan pada tanggal 29 Agustus, gereja memperingati kemartirannya. Kemartiran Yohanes berkaitan erat dengan tegurannya kepada Raja Herodes karena memperistri Herodias, istri Filipus, saudaranya secara tidak sah. Kemarahan Herodes membuat ia mencampakkan Yohanes ke dalam penjara. Pada hari ulang tahun Herodes, Herodias memanfaatkan kesempatan untuk membunuh Yohanes Pembaptis dan menyuruh putrinya untuk menari di hadapan para tamu. Tarian yang memukau tersebut membuat Herodes gembira dan bangga. Di hadapan para tamu, Herodes bersumpah akan memberikan hadiah apa saja yang diminta putri Herodias itu. Gadis itu tidak tahu apa yang akan dia minta dan bertanya kepada ibunya. Hingga akhirnya, atas arahan ibunya, ia meminta kepada Herodes kepala Yohanes Pembaptis di dalam sebuah talam. Herodes sangat sedih, tetapi karena sumpahnya dan karena malu kepada tamu-tamunya, ia memerintahkan pengawalnya untuk memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Yeremia pasal 1 ayat 17 sampai 19. Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Mengenai aku, sesungguhnya pada hari ini, aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga, melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 6 ayat 17 sampai 29. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes
dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya, tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu," lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah siapa yang bisa membungkam kebenaran? Pada peringatan wafatnya Santo Yohanes Pembaptis, mata kita diarahkan pada soal penganiayaan. Kata Paus Fransiskus, ada dua bentuk penganiayaan. Yang pertama adalah karena mengakui nama Kristus, dan yang kedua, penganiayaan yang dihadirkan secara samar dalam budaya modernitas dengan pelbagai kemajuan, di mana manusia Kristen dihambat dan dianiaya bukan karena mengakui Kristus, tetapi karena ingin hidup otentik untuk mewujudkan keutamaan-keutamaan anak Allah. Saudara terkasih, karya penebusan,
kemenangan kerajaan kasih atas kegelapan terjadi di tengah kemiskinan dan penganiayaan. Beginilah cara Kristus menjalankan misinya, dan beginilah cara Yohanes memenuhi misinya. Di mata dunia, ia tampak kalah, ditahan, dibenci oleh para penguasa dunia, dipenggal, dikubur. Kekalahan ini hanyalah awal dari kemenangan yang pasti, yaitu kebangkitan. Sesuatu yang menjadi kemuliaan dan mahkota kita. Hidup sebagai orang Kristen dan terutama sebagai pengikutnya yang otentik adalah siarah di tengah penganiayaan dunia dan penghiburan Allah. Serangan, fitnahan, penganiayaan pasti datang, tetapi itu hanya tanda bahwa kita hidup dalam kasih yang dijiwai oleh Roh Kudus. Jika kita milik Tuhan, jika Tuhan mencintai kita, apalagi yang penting, Dia mengasihi kita dan ingin melihat kita serupa dengan putranya. Kita hanya perlu menyerahkan diri dengan penuh kepercayaan ke dalam tangannya, sehingga Dia mengubah kita menjadi serupa dengan putranya dan menaruh kata-katanya ke dalam mulut kita, seperti kisah Yeremia. Marilah kita mohon kepada Tuhan keberanian Yohanes Pembaptis dan ketaatan Yeremia agar kita makin beriman dan setia kepada gerejanya. Yesus, kehidupan yang Kau tawarkan kepadaku, pengikutmu, bukanlah kehidupan yang mudah. Ini adalah gaya hidup yang membutuhkan keberanian dan penyangkalan diri. Ini adalah penaklukan dunia yang dimulai ketika saya mengatasi diri saya sendiri untuk mencintaimu, yang harus meninggalkan semua yang membawaku kepada dosa. Melalui perantaraan Yohanes dan Yeremia, saya memohon kepadamu rahmat kesetiaan. Semoga demikian. Amin.